Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, saya minta perwakilan satu orang dari kalian untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, Supiandi. Oke, silakan diisi presensinya ya. Dan jangan lupa di Google Meet ini kalian juga menuliskan kata hadir sebagai bukti kehadiran kalian dalam pembelajaran daring hari ini ya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang teks cerita sejarah. Pada hari ini, kalian akan mempelajari tentang teks editorial. Ada yang tahu apa itu teks editorial? Putri, Bu. Ayo silakan Putri. Teks editorial adalah suatu teks yang berisi pendapat penulis dari suatu media terhadap isu yang sedang hangat dibicarakan. Terima kasih ya. Materi kita pada hari ini mengenai teks editorial. Kompetensi dasarnya yaitu 3.6, menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis struktur teks editorial dengan tepat dan didasari sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, ini merupakan pengertian teks editorial ya. Ini merupakan fungsi dari teks editorial. Struktur teks editorial ada 3. Struktur yang pertama yaitu pengenalan isu. Ini merupakan contoh pengenalan isu. Argumentasi berisi gagasan untuk memperkuat pendapat dalam bentuk argumen logis maupun data faktual. Contoh argumentasi. Selanjutnya, penegasan. Ini merupakan bagian terakhir dari struktur teks editorial. Ini contoh dari penegasan ulang. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Selanjutnya, kalian akan mengamati video mengenai struktur teks editorial. Selamat siang, pada hari ini kita akan membahas tentang struktur dari teks editorial. Nah, anak-anak, sudah kalian dengarkan penyampaian materi dari Ibu ya mengenai struktur teks editorial. Kalian juga sudah mengamati video mengenai struktur teks editorial. Ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Recika ingin bertanya, Bu. Ayo, silakan Recika. Apakah teks editorial boleh diatur susunannya, Bu? Strukturnya maksudnya? Iya, Bu. Yang lain ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Recika? Bu, Oh ya, silakan Amel. menurut pemahaman Amel sebaiknya struktur harus diurutkan, Bu, biar isu tersebut jelas. Ya, terima kasih ya Amel. Benar ya, yang dinamakan struktur itu harus berurutan. Bisa dipahami Recika? Siap, bisa, Bu. Ya, nah anak-anak, untuk mengetahui pemahaman kalian lebih lanjut, Ibu sudah membagi kalian ke dalam kelompok, sudah ada di WhatsApp group. Ibu sudah memberikan LKPD kelompok ya di Google Classroom kalian. Ya, ini merupakan contoh LKPD kelompok kalian. Dan ini merupakan langkah-langkah kegiatan. Nah, bacalah cuplikan teks editorial berikut ini. Silakan kalian analisis bersama kelompok kalian. Setelah kalian mengerjakan ini, kalian letakkan di Google Classroom kalian di bagian penugasan. Bisa dipahami? Ya, Bu. Ibu berikan waktu 20 menit untuk kalian mengerjakan tugas kelompok ini. Ya, bisa dipahami? Siap, Ibu. Ya, terima kasih ya. Silakan dikerjakan ya. Silakan kalian cermati LKPD kelompok yang sudah Ibu berikan ya. Kalian jawab pertanyaan yang tertera di dalam LKPD tersebut. Ya, Ibu juga sudah memberikan sumber lain ya. Kalian bisa menggunakan sumber-sumber ini ya untuk membantu kalian dalam mengumpulkan data untuk menjawab LKPD yang Ibu berikan. Bisa, Bu. Ya. Selanjutnya, silakan kalian melakukan pengolahan data terkait jawaban mengenai pertanyaan LKPD kelompok yang sudah Ibu berikan, kalian diskusikan ya. Berdasarkan sumber-sumber, boleh dari internet, dari yang Ibu berikan juga boleh. Kalian memverifikasi ulang dulu mengenai jawaban yang telah kalian berikan ya. Setelah itu baru dipresentasikan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian ya.
Kita mulai dari kelompok 1. Tesisnya paragraf 1 dan 3. Sulit memahami alasan Gubernur DKI Jakarta Anies dan mengizinkan bioskop segera dibuka kembali. Ya, terima kasih ya, Sadam, perwakilan dari kelompok 1. Ya. Selanjutnya untuk kelompok 2. Pengenalan isu paragraf ke-1. Nomor 2, argumentasi paragraf ke-2 sampai paragraf ke-5. Ya, terima kasih. Selanjutnya perwakilan kelompok 3. Struktur teks editorial untuk pengenalan isu berada di paragraf ke-1, yaitu pemberian izin pembukaan bioskop oleh pemerintah DKI Jakarta sungguh di luar nalar. Ya, terima kasih untuk perwakilan kelompok 3. Selanjutnya perwakilan kelompok 4. Struktur argumentasi terletak pada paragraf 2 dan 3. Terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya perwakilan kelompok 5. Penegasan ulang paragraf ke-7. Timbang sibuk membuka bioskop, pemerintahan DKI Jakarta seharusnya melontarkan anggaran untuk membantu Dinas Kesehatan dan Satgas guna meningkatkan kapasitas pelacakan. Ya, terima kasih untuk perwakilan kelompok 5. Selanjutnya perwakilan kelompok 6. Argumentasi paragraf kedua. Dalam 2 pekan terakhir, jumlah rata-rata pasien baru COVID-19 di ibu kota hampir 600-an orang setiap hari. Ya, terima kasih untuk perwakilan kelompok 6. Berarti sudah semua kelompok menampilkan hasil diskusinya. Ibu tampilkan contoh jawaban pengenalan struktur yang pertama, yaitu pengenalan isu terletak pada paragraf yang pertama. Sudah bagus penyampaian kalian mengenai hasil diskusi kalian pada kelompok kalian. Kita sudah mempelajari tentang mengidentifikasi dan menganalisis struktur teks editorial. Nah, bagaimana menurut kalian? Apa simpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Amelia, Bu. Ya, silakan Amel. Jadi kita tahu dengan adanya materi ini, kita tidak boleh langsung mengambil keputusan dan menilai bahwa kejadian yang kita lihat itu sudah pasti terjadi, tetapi kita harus melihat apakah hal tersebut isunya pasti dan penegasan ulang yang terjadi itu sudah benar. Ya, terima kasih ya Amel. Kalian sudah mempelajari tentang struktur teks editorial pada hari ini. Dimulai dari pengenalan isu, argumentasi, dan ada penegasan ulang. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan, Bu, karena menambah wawasan mengenai materi yang telah disampaikan. Ya, alhamdulillah ya. Kalau kalian senang ya. Ya, karena setiap materi itu pasti ya kan menambah wawasan kita semua ya. Ya, anak-anak, Ibu juga ingin memberitahukan mengenai tugas individu yang harus kalian kerjakan pada hari ini ya. Sebentar Ibu tampilkan dulu. Ibu sudah memberikan LKPD individu di Google Classroom kalian untuk kalian kerjakan secara individu. Sebentar. Nah, ini merupakan LKPD individu kalian ya untuk kalian kerjakan. Nah, kalian akan mengidentifikasi dan menganalisis ya teks editorial jangan hanya bergantung pada vaksin. Bisa dipahami? Siap, bisa Ibu. Batas pengumpulan LKPD individu pukul 16 hari ini ya, jangan sampai lupa. Nah, anak-anak ya, terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Ya, terima kasih karena kalian sudah berusaha menggunakan bahasa Indonesia pada pembelajaran hari ini ya. Yang lain juga lebih semangat ya dalam mengikuti pembelajaran. Silakan ada yang bisa memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Melvi. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.